memberikan apresiasi dan sekaligus juga masukan yang saya kira sangat konstruktif untuk Solo hari ini dan ke depan. Tadi karena ada satu tokoh yang kita sudah jadwalkan tapi belum hadir karena di sini banyak sekali tokoh. Saya ingin dari perspektif tadi yang banyak disinggung bagaimana implikasi dari revitalisasi. PR kita ke depan adalah menjaga keberlangsungan itu. Ya jadi mohon juga nitip Mas Wapres nanti di Jakarta itu sources of informasi event itu kan luar biasa, dan mungkin juga yang nitip bagaimana agenda-agenda nasional itu juga bisa seperti saat ini banyak momentum dibawa ke kota Solo gitu. Dan karena multiplier effect dari MICE ini sangat luar biasa, tidak hanya untuk namun juga untuk kerajinan, kemudian juga transportasi dan segalanya. Dan tentu saja ada PR-PR yang mesti dikerjakan untuk ke depan adalah transportasi yang tadi sudah disampaikan, bagaimana tata kelola lalu lintasnya, kemudian perparkiran, dan juga titik untuk wisata malam. Kalau selama ini ada Solo itu kan Jumat, Sabtu, nah itu bisa ditambah dengan bagaimana agenda-agenda malam itu, sehingga length of stay ini bisa nambah gitu. Itu aja, matur nuwun. Terima kasih Mbak Retno, luar biasa. Kita kalau disuruh, saya hormati Pak Wakil Wali Kota, Forkopimda, Bapak Ibu dari DPRD, para narasumber, stakeholder yang hadir pada sore hari ini. Ini genap 3 tahun saya dan Pak Teguh memimpin Kota Solo. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu ya. Saya dan Pak Teguh itu cuma sampai tahun ini loh ya. Jadi bukan 5 tahun ya. Kalau ada yang mungkin belum paham. Jadi sebenarnya saya kalau menjawab masalah Masjid Sriwedari itu ini, sebenarnya tidak bisa dijawab di forum terbuka seperti ini, tapi ya nggak apa-apa. Kita jawab aja secara normatif. Masjidnya Pak, itu 80% terbangun, tinggal dikit lagi, tinggal finishing. Itu yang mau bantu banyak, tapi dulu tanahnya bermasalah. Intinya itu, saya tidak mungkin mendatangkan air dan lain-lain. Ini banyak kan belajar itu tadi yang dari yang menjadi background di sini tadi ya, dari Abu Dhabi dan lain, tidak mungkin diarahkan ke Masjid Sriwedari. Ini makanya saya dan Pak Teguh berusaha biar tanah ini clean and clear secara hukum, dibantu oleh Pak Kajari, luar biasa, 2 Kajari, dan Pak Kajari yang baru luar biasa sekali. Jadi ini sudah clear. Nah ini nanti tinggal bagaimana panitia masjidnya bisa diaktifkan kembali Pak untuk menerima CSR. Tinggal dikit lagi Pak. Itu karena sekali lagi pembangunan Masjid Sriwedari itu bukan dari APBD, tapi dari CSR. Ini monggo kami, saya dan Pak Teguh sudah menyelesaikan masalah hukumnya. Ini nanti tinggal panitia masjidnya meneruskan Pak. Itu aja Pak. Dan sebenarnya udah bisa dimulai lagi, bergerak lagi panitianya. Jadi itu dan Benteng Rustenburg juga sama Pak. Ini kita sedang mengajukan hibah ya Pak, kan jadi apa istilahnya. Terus kita sudah mengajukan surat. Itu jadi sedang diproses Pak, biar nanti bisa dikelola oleh Pemkot Solo. Tapi itu butuh waktu, sekali lagi ya. Mohon bersabar Pak, dan sekali lagi apapun itu untuk membangun sesuatu di lahan apapun kan namanya harus clean and clear Pak. Intinya itu aja sih Pak. Kalau kemarin mohon maaf Masjid Sriwedari kondisinya masih seperti ini ya, karena memang masih terkendala masalah hukum ya. Tapi ya semoga warga Solo, Bapak Ibu yang hadir di sore hari ini bisa terobati dengan adanya Masjid Syekh Said. Dan saya mohon maaf itu jadi titik kemacetan baru, saya mohon maaf. Tapi sekali lagi nanti kalau joglo sudah selesai, viaduk sudah dilebarkan, saya yakin nanti
masalah macet akan terselesaikan. Oh mohon maaf, macet tidak akan terselesaikan, pasti akan macet terus. Dan seperti yang disampaikan Pak moderator tadi, ini macet yang baik, macet yang membawa berkah. Kita nggak mau Solo sepi-sepi seperti dulu. Kita pengen semuanya ramai, kita pengen semuanya kecipratan berkah yang ada di sini. Yang punya apa? Punya restoran, yang punya wedangan, ojol, semuanya bisa dapat berkah dari kemacetan ini. Dan kaji lagi masalah nanti coba ya Bapak Ibu ya, ditunggu dulu hasilnya seperti apa, apakah kabupaten sekitar setuju. Yang jelas kemacetan akan selalu ada. Saya bicara jeleknya juga, kemacetan akan selalu ada, tapi ini macet yang baik, macet yang mendatangkan berkah. Event nggak kurang-kurang Bapak Ibu, event nggak kurang-kurang. Tahun ini kita yang besar apa ya? Event ini Dekranasda sama PKK seluruh Indonesia. Tahun depan, nah ini tahun depan 2025 atau 2026 insya Allah. Ini kan Solo sudah masuk di CCN ini. Kita mau jadi tuan rumah. Jadi penting sekali apa kayak Solo Isolo, Lokananta itu nanti jadi bagian bukan penggerak ekonomi kreatif kita. Tahun ini juga hibahnya Abu Dhabi cair, jadi kayak yang mangkrak bukan mangkrak, yang terhenti ya seperti Gor Indoor Mangan, lalu ada pasar Tanggul Sari banyak. Nanti kita segera mulai di tahun ini dan ya karena sekali lagi Bapak Ibu, saya dan Pak Teguh periodenya tidak sampai 5 tahun, mungkin nanti selesai sebelum pilkada ya Pak. Pilkada mungkin diajukan September, mungkin sebelum itu kami sudah pernah. Tapi kami pastikan yang namanya semua ya, entah itu dari APBN, dari APBD, dari CSR apapun, yang namanya PKS, MOU sudah teruji semua. Jadi nanti semuanya akan progres sesuai target yang ada. Itu ya Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika ada proyek yang belum terselesaikan. Saya yakin nanti pasti akan diselesaikan wali kota selanjutnya. Ataupun ada kemacetan, saya mohon maaf sekali. Pertama warga Joglo ya. Saya tadi dari Joglo tadi ngecek dan saya banjir terutama yang di belakang listrik dan lain-lain. Tapi hari ini nggak banjir. Oke, apa? Saya mohon maaf sekali jika selama 2-3 tahun mungkin di sana macet sekali, ada banjir dan lain-lain. Tapi kalau tidak dimulai sekarang, itu proyeknya nggak akan terinisiasi dan jalan. Mohon maaf, jadi kita berkorban dulu 2-3 tahun, tapi nanti kalau sudah selesai ya pasti semuanya lancar. Dan paling juga ini nanti jadi salah satu tema ikoniknya Kota Solo karena ini rel elevator terpanjang di seluruh Indonesia. Itu ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada ada beberapa proyek yang belum terselesaikan, tapi akan saya kejar semuanya di tahun ini. Insya Allah 2025 nanti wali kota selanjutnya tinggal meresmikan. Ini insya Allah ini semuanya program proyek-proyek yang impactful, memberikan multiplier effect yang luar biasa untuk UMKM dan lain-lain. Dan sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk masukan-masukannya para tokoh-tokoh. Ini sekali lagi pertama Pak Sungkar, saya mohon maaf jika ada dua lokasi tadi yang belum terselesaikan, tapi secara hukum sudah akan selesai semua. Kalau sudah clean and clear, tinggal bangun. Dan sebenarnya sudah ada beberapa perencanaan gambar-gambar yang sudah masuk untuk Sriwedari dan investor. Tapi kita tidak akan bicara itu kalau tanahnya belum clean. Kira-kira itu Bapak Ibu. Oh yang PAD tidak turun, tidak stagnan, PAD-nya naik. Tapi memang mohon maaf belum bisa mencapai target yang diharapkan. Itulah kenapa saya mencari CSR, mendatangkan investor, lalu
ada juga privatisasi lahan-lahan Pemkot yang dikerjasamakan juga. Jadi kita pengen lahan-lahan kita bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Dan sekali lagi Bapak Ibu, Solo ini kan pemasukannya murni dari pajak dan retribusi. Ya, ini memang ke depan perlu kreativitas lebih, ada intensifikasi, ekstensifikasi. Jadi kita pengen benar-benar ke depan pencapaian PAD ini bisa lebih baik. Dan nggak perlu sedih, Pak. Saya nggak kemana-mana kok. Saya masih di sini. Masih di sini. Kita selesaikan sampai periodenya selesai, Pak. Saya nggak tahu selesainya kapan, Pak. Tapi mungkin sebelum pilkada kita sudah di nonaktifkan. Tapi saya yakin nanti Solo ini nggak akan kekurangan orang pinter. Ya, banyak yang lebih pinter, banyak yang lebih jago dari saya. Dan ya saya pasti akan selalu sering-sering nengok kota Solo, dan kita pasti akan menjadi yang baik. Ini masih sekalian Bapak Ibu, ada yang sudah selesai, ada yang sudah bisa dinikmati hasilnya, ada yang masih on progress, ada yang belum dimulai. Oh, mungkin ada yang belum ditampilkan di sini Islamic Center ya Bapak Ibu. Islamic Center kemarin kita bukan di stop, tapi kita prioritaskan dulu untuk pembangunan rumah sakit Emirates Hospital yang ada di Teknopark. Jadi rumah sakitnya dibangun dulu, Agustus selesai, baru nanti kita memikirkan yang Islamic Center. Jadi ini bukan dihentikan, tapi kita tukar prioritas saja, karena saya yakin yang namanya masalah kesehatan ini juga prioritas untuk kota Solo. Masih banyak PR-nya Bapak Ibu. Dua monumental besar, Masjid Said sama ini yang istilahnya Islamic Center. Ini Islamic Centernya kayaknya berbutas dari ini. Karena ini PR besar, dan itu memang karena dibawahkan dulu. Sehingga seperti apa nanti penggantinya itu bisa mengakses pendanaan yang berasal dari luar negeri. Kemudian juga yang dari nasional, kereta layang itu, ini juga belum selesai. Maka seperti apa nanti ke depannya? Kemudian ditawarkan banyak berbagai macam pembangunan yang mengarah pada peningkatan atau perdagangan. Berbagai macam dari pasar, masuk pulau, kemudian yang lain banyak, tapi juga itu sebenarnya membawa bagaimana kita uji. Pembangunan fisik tidak bisa bermakna ketika tidak diisi oleh kreativitas orang-orang yang dari Solo, khususnya dari sisi industri kreatif atau ekonomi kreatif. Dan ini ke depan ya saya kira kesepakatan menjadi baik karena kemajuan di bidang UMKM yang berbasis digital, kemudian manfaatkan teknologi informasi, kemudian terus mengupayakan peningkatan kualitas manusia. Saya sementara itu dulu dari Terima kasih Pak Mulyanto. Tepuk tangan dong Pak Mulyanto. Jadi